Oke, baik teman-teman semuanya. Hasto lagi. Memang sangat menarik ya di akhir tahun ini ya. Hasto, PDI, Harun Masiku, Megawati. Kayaknya memang benar-benar apa ya, mereka ini menjadi pusat perhatian ya. Mau dibawa kemana nih PDI di tahun 2029 ya? Kini masyarakat kebanyakan sudah tidak percaya lagi dengan elit-elit partai PDIP yang sekarang. Dengan sedemikian rapihnya drama untuk melindungi Harun Masiku, ternyata di balik itu semua ada pemeran utama, yaitu Hasto Kristianto. Selama ini masyarakat sudah menduga-duga bahwa dalangnya adalah Hasto Kristianto. Kini terjawab sudah drama Harun Masiku, di mana dalam konferensi pers KPK di tanggal 24 Desember menetapkan Hasto sebagai tersangka bukan karena kepentingan politik, tetapi memang sudah mengantongi bukti bahwa Hasto yang menghalang-halangi tangkap tangan tersangka Harun Masiku dan terlibat penyuapan kepada komisioner KPU. Biar tidak lama-lama, mari kita simak video Opung Parbelak ya mengenai Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini adalah gambaran bobroknya di dalam partai PDIP. Mari kita simak sampai selesai ya teman-teman, biar tidak gagal paham, oke? Kalian pasti masih kepingin lagi dengar berita tentang si Hasto kan? Iya. Gak bosan kalian? Bisa sama, aku nggak bosan aku. Kita bikin dia sampai betul-betul menangis. Gempur terus. Tahu kalian apa kata kubu sebelah? Ngapain kau terlalu fokus sama si Hasto? Kalau memang betul adil aparat penegak hukum, coba tangkap itu si Harun Masiku. Aku bilang sama orang itu, aku nggak peduli di mana keberadaan Harun Masiku sekarang. Yang penting Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka. Setuju. Untuk apa diperdulikan ikan sepat kalau udah dapat ikan toman? Bodoh namanya itu kan. Ikan tomannya udah dapat, ngapain kita pedulikan ikan sepat? Jadi kalau bicara tentang permasalahannya Harun Masiku ini, biar tahu kalian, ternyata perannya si Hasto ini sangat besar. Sangat besar. Makanya udah gak cocok lagi ditetapkan jadi saksi. Memang harus dijadikan tersangka. Harus tersangka dia, harus naik kelas. Dari saksi jadi tersangka, itu kan namanya naik kelas. Iya, jadi berdasarkan sprindik nomor 153 dan 152. Repot ini, Opung kalau udah ngomongin sprindik, pasal-pasal, hukum segala macam, pusing kami, Bung. Pusing kami, Biar Bung. paham kita semua, kan begitu. Jadi sprindik 153 menyatakan bahwasanya Hasto itu memang betul dengan nyata-nyata melakukan penyuapan. Kan begitu. Sprindik 152 mengatakan bahwasanya Hasto itu melakukan obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyidikan. Ya. Jadi satu-satu dulu kita. Ternyata biar tahu kalian, perannya si Hasto ini ternyata sangat vital. Ya, yang pertama itu, ya kita sudah tahu bahwasanya yang terlibat itu adalah komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kalian tahu ternyata Wahyu Setiawan adalah kader PDIP yang menjadi komisioner KPU. Pantas. Iya pantas. Iya. Lawang mantan kader sendiri. Iya. Wah, pantesan licin. Jadi, ya, uang itu dari Harun Masiku, ya, itu ternyata kalau bisa ku gambarkan, nggak langsung itu ke komisioner KPU. Karena apa? Biasanya itu satu pintu, lewat siapa? Lewat Hasto. Aku pun juga mikir juga, nggak mungkin lah seorang Harun Masiku itu bypass ke komisioner KPU, nggak mungkin. Karena secara Harun Masiku itu dia orang provinsi. Kalau orang provinsi mau berhubungan dengan orang pusat berarti harus ada koneksi di atas, kan begitu. Betul. Siapa koneksinya? Hasto. Iya. Ya.
Uang yang disampaikan Harun Masiku itu totalnya itu 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Nah, ternyata yang memberikan uang itu adalah Hasto. Nyampe ke tangannya si Wahyu cuma ada 600 juta. Sisanya kemana itu? Sementara uang yang disampaikan si Harun Masiku ini sebanyak 900 juta. 300 juta itu hilang di jalan. Buat bensin kena kali. copet. Ya, jadi pantaslah kalau bisa dikatakan kok bisa komisioner KPU ternyata mantan kader. Ternyata Ya, mantan kader. jadi bisa ada 2 orang ya setelah Wahyu Setiawan atau sebelum Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Ada 2 orang ya yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka dan sekarang sudah pentekam. Yang pertama bernama kalau nggak salah namanya Saiful. Baru yang kedua itu kepanjangannya DTI singkatannya. Nama panjangnya itu kalau nggak salah Dwi Trikora apa ya, lupa aku namanya. Aku kalau nama-nama orang tua yang suka jadi tukang suap ini agak susah menghafalnya aku. Pokoknya kependekannya aja lah DTI. Iya. Ya, jadi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, aku pun mikir juga selama ini, kok begitu gampangnya komisioner KPU menjadi tersangka kan begitu. Ternyata ya sudah berhubungan lama dengan yang namanya Hasto kan begitu. Ya, bosnya juga sih. Nah, jadi bisa dikatakan yang melakukan penyuapan itu langsung adalah Hasto Kristianto. Loh, kok dia yang melakukan penyuapan? Ya mana bisa si Harun Masiku itu bypass langsung sama Wahyu Setiawan. Pasti lewat Hasto. Lewat orang dalam. Ya. Terus ya untuk Sprindik 152 yang menyatakan bahwasanya Hasto Kristianto sudah melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangan atau perintangan terhadap proses penyidikan. Yang pertama, tahu kalian ya, waktu masih ingat kalian kan waktu si Hasto dipanggil menjadi saksi. 1 hari sebelum dia dipanggil menjadi saksi, ya, 1 hari sebelumnya itu dia perintahkan kepada pegawainya untuk merendam HP-nya. Disuruhnya pegawainya itu untuk menenggelamkan HP-nya si Hasto. Karena apa? Karena di dalam HP-nya itu tersimpan memori percakapan dan juga pembicaraan antara Hasto dan Harun Masiku. Sekarang begini, kau rendam di mana? Di Danau Toba. Kalau kau rendamnya di dalam kamar mandi, dapat juga itu. Kalau mau kau rendam, ya ikatkan HP-mu itu dengan batu seberat 25 kg, tenggelamkan di sini di dekat Danau Toba ini. Ya kan? Nah, itu yang pertama supaya apa? Supaya perbincangan percakapan antara dia dengan Harun Masiku, ya bisa dikatakan tidak tercium. Tapi maaf, KPK yang sekarang itu lebih ahli, lebih skillful daripada KPK yang kemarin. Kalau ketua KPK yang kemarin itu tukang kompas itu. Jadi jangan diharapkan lah, ya kan bisa terwujud keadilan, bisa terwujud kebenaran waktu KPK-nya si Firly Bahuri. Firly Bahuri ya kan, ya, itu dia. Takut ya. Sekarang yang kedua, ternyata Hasto itu sudah mengatur saksi-saksi yang akan ditanya, ya, dan juga dia sudah men-setting supaya mereka memberikan keterangan palsu. Aduh. Toh, ganjel toh. Ganjel toh. Oh, alas si Hasto iki. Oh, sampai dikit berarti biangnya iki. Biangnya. Ya kan? Ya ini biangnya namanya ini, biar tahu kalian ya. Ternyata semua ini campur tangannya si Hasto. Berarti aku itu tidak pernah salah kan?
Dari mulai Juni kemarin aku selalu katakan sama kalian, cepat atau lambat yang namanya Hasto Kristianto pasti ditetapkan jadi tersangka. Iya. Karena apa? Yang namanya Harun Masiku itu cuma pancingan aja itu. Sampai Adian Napi Tupulu berani mengatakan bahwasanya yang namanya Harun Masiku itu sebetulnya bukan pelaku. Dia itu korban pemerasan. Sekarang begini Adian, kau di mana batang hidungmu sekarang? Kalau memang dia korban pemerasan, kenapa enggak dia yang lapor polisi? Iya benar ya. Kenapa malah dia jadi buronan sekarang? Kau kira kami bodoh? Kau kira kami yang mendengarkan ocehanmu itu bodoh? Cukuplah orang-orang yang memilih kau itu bodoh. Aku bilang sama kalian ya, Adian Napi Tupulu, Deddy Sitorus ya, makin lama makin terang benderang. 2029 kita lihat pemilihmu itu masih bertahan atau enggak. Kalau memang masih bertahan memilih kau berarti jago kau. Jago. Ya, tapi kalau gugur juga kau kayak Ripka Ciptani, Trimedia Panjaitan, Masinton Pasaribu, ya kan? Disitulah baru kelihatan kualitas. Kau selalu bersembunyi di belakang nama aktivis. Dikit-dikit kami aktivis ini begini begitu begini begono. Kami itu yang latar belakang aktivis. Kami begini begono begini begono. Udahlah sekarang itu nggak ada aktivis-aktivisnya. Udah lewat reformasi. Makanya aku bilang seorang aktivis kalau sudah masuk ke dalam ranah politik, dia itu bukan cuma aktivis, sudah menjadi politisi. Sama seorang pengusaha kalau sudah masuk ke dalam ranahnya politik, dia itu menjadi politisi, ya kan? Sambil dia itu seorang pengusaha. Kalian itu belum begitu. Ya kalian itu politisi, cuman kemarin-kemarin jadi aktivis. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu membawakan aktivis, kalian bawakan nama wong cilik. Jadi sekarang kami masih percaya sama kalian. No. Tidak. Ya, nggak segampang itu, bro. Iya kan? Ini kau bilang pula Harun Masiku korban. Ternyata inilah yang membuat undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang masih alot. Iya. Kalian yang bikin alot kan? Begu gajang. Abang nggak begu gajang namanya itu. Tahu kalian begu gajang? Kalau di tempat kami begu gajang itu yang bikin mati orang-orang. Ilmu hitam yang digunakan untuk membunuh orang karena benci, karena persaingan bisnis, karena apa sakit hati, itulah dia begu gajang. Ya, jadi orang ini kayak gitu jadinya. Ya, maksudnya apa? Ya, kalian itu berusaha untuk ya merusak citra masyarakat, apa namanya citra lawan politik kalian. Kalian berusaha untuk menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Kalian berusaha untuk memfitnah Bapak Joko Widodo. Kalian berusaha untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Kalian busuk-busukan Bapak Joko Widodo, padahal kalian sendiri yang busuk. Ini kan lebih-lebih dari begu gajang. Udah ikut-ikutan begu gajang ke bawah ini ya. Kalau begu gajang itu cuma 1-2 orang yang dimatikan. Ini kalian yang mau kalian matikan citra seorang presiden. Ternyata lebih kuat doanya presiden dan juga doanya kami yang mendoakan presiden daripada ilmu begu gajah. Iya, jadi tolonglah ya. Sekarang begini ya. Ini kalau berbicara dari sudut pandang politik ya. Dari sudut pandang politik, ternyata yang namanya Bapak Joko Widodo ya itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi sebetulnya biar tahu kalian ya, sewaktu Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden, dia sudah tahu mana kawan-kawan busuk. Ngerti kalian kawan-kawan busuk? Kawan-kawan busuk itu kawan-kawan yang sebetulnya melakukan tindakan-tindakan busuk, terpaksa jadi kawan karena apa? Karena dia ada di dalam lingkaran itu. Kan begitu.
Mau dia bongkar aibnya, ya dia masih jaga perasaannya ketua umum. Mau dia bongkar aib-aib kawan-kawannya ini, dia masih jaga bahwasanya dia masih bagian dari partainya mereka, kan begitu. Nah, jadi sekarang terungkap satu persatu, itu artinya apa? Itu artinya Bapak Joko Widodo sedang menyelesaikan PR-nya yang tertunda. Loh, kan Bapak Joko Widodo kan sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden, Bang Opung Parbelak, kan begitu. Tapi dia tetap politisi. Dia tetap seorang negarawan. Dia tetap punya power. Dia tetap punya pengaruh. Ibarat kata, andaikan kau itu seorang jenderal, ya kan, kau itu contohnya sudah purnawirawan, ya, kuasamu itu masih lebih besar, ya, di balik layar, lebih besar di balik layar. Di balik layar bisa-bisa kuasamu itu lebih besar daripada letnan kolonel yang masih aktif. Namanya jenderal. Makanya aku bilang, ya, berapa kali aku bilang sama kalian, jangan kalian lupa, Bapak Joko Widodo gitu-gitu, itu bapak kandungnya wakil presiden. Dan dia sampai sekarang masih bestinya Prabowo. Kalian ganggu temannya, habis kalian. Kalian ganggu bapaknya, ngamuk wakil presiden. Yang kalian tengoknya slow-slow itu Mas Gibran Raka Buming Raka, slow-slow itu berbahaya. Makanya dikatakan air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Kalian perhatikan Bapak Prabowo, perhatikan Mas Gibran, perhatikan juga Bapak Jokowi. Tenang, slow, diam, tapi menghanyutkan. Air beriak tanda tak dalam. Tahu artinya apa? Beriak itu agak ribut kan begitu. Ada riak-riak, ada ombak-ombak begitu. Kayak gitulah si Hasto, kayak gitulah Mas Sintong, kayak gitulah Deddy Sitorus. Artinya apa? Nggak ada itu. Ya, artinya apa? Ilmu politiknya nggak terlalu dalam. Kekuatannya nggak terlalu dalam. Pengaruhnya nggak terlalu besar. Cuman ribut-ribut di permukaan. Makanya hati-hati kalian sama orang tenang. Coba kalian perhatikan dulu Bambang Pacul. Tenang dia, slow, tapi membahayakan. Kalian tengok Ibu Puan Maharani. Tenang, slow, tapi membahayakan. Kalian tahu, ya, dengan ditetapkannya Hasto Kristianto menjadi tersangka, siapa yang menurut kalian orang yang paling senang? Puan Maharani. Dia yang paling senang, bukan Opung Parbelak. Sama aku nggak ada untungnya, mau ditetapkan jadi tersangka ataupun saksi, nggak ada untungnya sama aku. Ya, tapi kalau dia sudah tersangka, berarti nanti ke depannya ini sekjen ini pasti ada yang ngincar ini siapa jadi sekjen berikutnya di PDIP. Ya kan? Sekarang Mbak Puan contohnya, ya sudah pasti dong, ya. Kalau namanya Pak Puan itu, dia anak seorang pendiri partai. Ya, pasti diutamakan dong anak. Siapa? Deddy Sitorus. Jadi sekjen. Kita lihat nanti. Makanya aku bilang, banyak para netizen dan juga banyak orang-orang mengatakan, kalau PDIP ingin maju, ganti itu yang namanya Hasto. Ganti. Iya, ganti. Ya kan? Ya cuman inilah cara alam semesta. Aku nggak berani mengatakan cara Tuhan ini. Aku pinjam aja kata-kata. Ya, biarlah alam semesta. Jadi nggak percuma kan sebetulnya, ya, setiap analisa-analisa yang kukatakan, yang kugaji, ya, yang kusampaikan sama kalian, itu ndak main-main, bukan kaleng-kaleng, Wak. Percaya aja lah kalian, lebih percayalah kalian sama Opung Parbelak daripada Rocky Gerung. Kalau statusku jadi sama Rocky Gerung, itu sama-sama YouTuber, biar tahu kalian. Dia aja postingan dia lebih banyak dari aku, nampak kali ngejar sama uang.
Postingannya pun postingan-postingan kontroversial. Dibilanglah ijazah palsu. Dibilanglah Gibran memberikan uang suap. Apa namanya? Gibran menerima UPT daripada menteri-menteri. Ya, makanya aku heran sampai sekarang yang namanya Rocky Gerung, ya kan? Kenapa kawan ini bisa nggak tertangkap? Iya. Karena itu dia berkata menurut saya. Itulah menangnya kata-kata menurut saya. Kita akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana PDIP ke depannya. Aku tidak pernah mendoakan PDIP hanyut, enggak. Ya kan? Ya ini kan tergantung sama dua kalian ya. Aku cuma membawa dua kalian sampai ke atas. Kita akan lihat bagaimana eksistensi PDIP 2029. Ini enggak, ya dibilanglah Bapak Jokowi kepingin jadi ketua umum partai PDIP untuk apa? Nggak perlu. Nggak penting. Nggak level. Masa suara 80% orang yang suka, senang, cinta sama Jokowi mau ditukarkan dengan yang 16% itu. Kapan-kapan lah itu, Pak. Apalagi sekarang kurang menjual. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, ya kan? Apalah bangkanya menjadi ketua umum PDIP sekarang? Sekarang gitu, pusing gitu. Ketika seseorang pernah merasakan kekuasaan, apalagi hampir 10 tahun, tiba-tiba nggak berkuasa lagi, nggak punya power lagi, nggak punya pengaruh lagi, dan dikejar-kejar. Itu adalah waktu-waktu yang paling malang. Itu makanya aku bilang, ya nanti aku bilang sama kalian, 2029 akan banyak, baik itu pilkada ataupun pemilihan legislatif, ya, setiap caleg-caleg, ya, akan banyak caleg-caleg potensial yang akan memilih jalan di luar PDIP. Ada yang masuk Gerindra, ada yang masuk Golkar, ada yang masuk Demokrat, ada yang masuk Partai PAN, dan lain sebagainya. Yang penting bukan PDIP. Karena apa? Ya, karena citranya makin lama sudah makin jelek, kan begitu, ya kan? Orang ini yang paling besar jumlahnya sedikitnya ini. Perhatikan kalian lah, kalau misalnya aku live ya, contohnya yang nonton itu ada sekitar 600 orang. Itu ada 1-2 orang aja yang nyinyir. Ya kan? Ya. Gimana pun juga PDIP tetap jaya. Jaya menurutmu silahkan. Itu doamu, jangan kepaksakan doamu sama kami. Itu aja yang kami jawab. Salah aku bilang kayak gitu. Enggak, ini politik, bebas orang. Kita tidak sedang menjelek-jelekkan, kita tidak sedang memfitnah. Kita tidak sedang menuduh orang pakai ijazah palsu. Ya kan? Bukan, ya kan? Kita kan beranggapan bahwasanya kalau begini situasinya, ya, terbaca PDIP ini makin hari makin tenggelam. Kan memang seperti itu. Iya kan, sama kayak yang dibilang kata Rocky Gerung. Menurut saya. Iya kan? Menurut saya. Gitu loh, ya. Jadi itulah dari Opung Parbelak, ya. Jadi mudah-mudahan berita ini membuat kalian semakin tercerahkan, ya. Ternyata, oh iya, ternyata di balik Harun Masiku ini, ya, ternyata ada peran dari yang namanya Hasto Kristianto. Kan begitu. Terkonfirmasi lagi setelah pemanggilan terhadap Yasona Lauli. Selesai sudah. Tamat. The end. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya. Jadi gimana nih PDIP di tahun 2029? Masih ada nggak? Tetap masih ada. Tapi kemungkinan suaranya 1 digit kata Agri Fanani.
Ya, itulah tadi teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.